melanjutkan cerita sebelumnya, memperlihatkan bangunan-bangunan di suatu kota. Terlihat Ronan yang sudah kembali ke kota. Dia berkata, "Bagus, bagus." Sembari melempar-lemparkan koin emas di telapak tangannya. "Ini lebih bagus dari yang kuduga," ucapnya lagi seraya tersenyum dan menggenggam koin emas sebelumnya. Asel juga berkata dengan antusias, "Setuju, tadi aku sangat terkejut. Sebelumnya kau bilang bahkan mata air pun berubah menjadi emas. Aku sedikit bingung saat kau mengambilnya. Tapi berkat ayah Maria yang menawarkan harga tinggi untuk itu. Dan karena dia juga, kita tidak perlu khawatir soal uang kan?" Ronan pun menjawab, "Bagaimanapun kita berhutang budi pada Profesor Feren. Kita ke sini untuk mengucapkan terima kasih, sekalian memperkenalkan kita. Tapi sayangnya dia pergi untuk perjalanan bisnis yang lama." Terlihat dengan jelas di depan ruangan Profesor Feren, tepat di pintu masuk bertuliskan, "Sedang dalam perjalanan bisnis." Lalu Ronan bergumam, "Tapi sebagai tambahan dari pekerjaan yang kuberikan pada Balros, peta yang kudapatkan dari Bloodhound itu lebih dari sekedar pertemuan biasa, dan aku memperdaya ketakutannya. Dia tidak akan memikirkan niat lain." Asel pun bertanya, "Mau kau apakan uang itu, Ronan?" Lalu melanjutkan, "Peringkat kedua mendapatkan beasiswa dan uang saku. Jadi kamu tidak punya kewajiban untuk membayar apapun. Apa kamu ingin melakukan sesuatu?" Mendengar hal itu, Ronan pun berpikir, melakukan sesuatu ya? Lalu dia bergumam, kalau dipikir lagi, acara penyambutan sudah dekat. Lalu scene berpindah. Beberapa hari kemudian, di jalur stasiun gerbang kota Palon, memperlihatkan ada seseorang yang membukakan pintu kereta atau gerbong. Dia berkata, "Nona, Anda sudah sampai di tujuan." Wanita itu pun menjawab, "Baik, terima kasih." Setelah dia keluar, dia pun berkata, "Wow, jadi ini ibu kota Palon. Ini luar biasa." Ternyata wanita tersebut adalah kakaknya Ronan, yaitu Airel. "Kau pasti lelah di perjalanan, Kak," ucap Ronan menyambut kedatangan kakaknya. Airel pun menoleh. "Ronan, apa ada masalah saat aku pergi?" tanya Ronan. "Yang benar saja, harusnya aku yang bertanya begitu," jawab Airel. Lalu melanjutkan, "Kamu tahu bagaimana terkejutnya aku saat melihat gerbong mewah ini di depan rumah kita." Terlihat saat Airel melihat ada gerbong mewah yang dikirim Ronan untuk menjemput Airel. Pelayan tersebut berkata, "Adik Anda mengirimkan ini." Lalu melanjutkan ocehan Airel. "Bagaimana mungkin? Kamu bahkan tidak punya uang. Dan kenapa badanmu semakin kurus? Kamu tidak makan teratur?" tanya Airel. "Jangan khawatir, aku makan teratur kok," jawab Ronan lagi. Airel pun berkata, "Aku lega." Lalu melihat hewan di pundak Ronan. Wah, siapa ini? Imut sekali." "Bia," ucap Cita yang menyapa dan tersenyum menampilkan gigi-giginya. Ronan berkata, namanya Cita. Dia mulai menjelajah bersamaku karena suatu kejadian. Lebih penting lagi, Kak, kita harus cepat. Tidak ada waktu lagi." Airel pun bingung dan bertanya, cepat? Memangnya kemana kita akan Sebelum menyelesaikan kata-katanya, Ronan pun menjelaskan
Aku akan sibuk untuk sementara waktu saat masuk ke akademi. Jadi ada yang ingin kulakukan sebelum itu. Ada yang harus kulakukan, ucap Ronan. Dia tersenyum sembari menggenggam tangan Airel. Sin pun berpindah di suatu tempat. Airel berkata, Ronan, aku tahu kamu baru mendapatkan banyak uang. Di sela-sela Airel berbicara, Ronan pun bergumam kecil. Sudah kuduga. Semuanya cocok untukmu. Ya, Cita pun setuju. Melanjutkan perkataan Airel, aku juga mengerti kamu lebih gembira karena mendapatkan beasiswa. Tapi tetap saja, bukankah hadiah mahal ini terlalu berlebihan? Terlihat Airel yang sangat anggun dengan gaun yang dipakainya. Ronan pun menoleh pada pelayan dan bertanya, semua itu bisa diantarkan? Pelayan itu pun menjawab dengan ramahnya, tentu saja. Dan sebanyak ini, ucap Airel yang melihat banyak tumpukan kotak yang mungkin di dalamnya juga gaun-gaun untuk Airel. Padahal itu belum cukup. Kakak sudah melalui banyak hal, ucap Ronan. Sudah saatnya kakak mendapatkan sesuatu dariku. Airel pun tersentuh dengan apa yang Ronan katakan. Adik kecilku, ucap Airel yang mulai terharu. Lalu melanjutkan, sejak kapan kamu tumbuh secepat ini? Lalu Airel berteriak sembari berjalan ke arah pintu. Semuanya, lihat ini, adik kecilku sangat baik. Ronan yang melihat itu pun panik dan mencoba menghentikan Airel yang bertingkah konyol. Yang benar saja. Para pelayan yang melihat itu pun tertawa dan berkata, hubungan mereka sangat baik. Ya, aku sependapat. Memalukan sekali, ucap Ronan. Kalau sudah, ayo pergi. Ya, baiklah, jawab Airel. Seraya tertawa karena puas melihat Ronan seperti itu. Sekarang kita pergi kemana? Tanya Airel. Ayo kita telusuri bengkel penempa. Belum lama ini pedangku rusak, jawab Ronan. Itu karena ada orang gila yang... Kau sudah selesai? Ronan? Tanya Sullivan yang di depan pintu. Dia berdiri yang membuat Ronan menoleh dan terkejut dan juga berteriak. Begitu juga dengan Cita, sama terkejutnya. Apa? Kenapa kau muncul dari situ? Apa kau penguntit? Sullivan pun dengan santainya menjawab, aku datang untuk mengambil pedang baru yang kupesan dari tempat sekitar sini. Pedangku menjadi cacat karenamu. Dan aku kebetulan melihatmu. Jadi aku menunggu. Jadi hentikan sikap menjijikan itu. Ronan pun membalas perkataan Sullivan. Seperti itulah penguntit. Dasar bajingan. Terus, apa? Cacat? Kau masih bisa mengatakan itu setelah melihat keadaan pedangku. Ronan pun menarik pedang dari gagangnya dan melanjutkan, harusnya siapa yang harus disalahkan? Kau mau aku menunjukkan cacat yang sebenarnya? Itu Eddie yang bagus, jawab Sullivan melakukan hal yang sama dengan Ronan. Aku mau kita tanding ulang. Namun Airel berdiri di tengah-tengah keduanya dan membentangkan tangannya. Itu tidak baik, Ronan. Sudah kubilang jangan menggunakan bahasa kotor. Sullivan pun terkejut. Di sisi lain Ronan tak berdaya. Tunggu kakak, salah paham.
Orang itu yang pertama kali. Airel pun menyela. Kamu melawan? Sullivan di belakang bergumam. Apa? Kakak, maafkan aku, ucap Airel. Adikku memang punya mulut yang kotor, tapi dia anak yang baik. Sullivan pewaris keluarga agung dan bangsawan, keluarga Gransia, serta keluarga yang sedang naik daun di kekaisaran, menggambarkan momen-momen ini seperti itu. Kamu terkejut bukan? Terlihat dari pandangan Sullivan. Airel yang sangat mempesona membuat Sullivan seperti orang jatuh cinta pada pandangan pertama. Pipinya memerah. Itu seperti dia melihat seorang dewi. Ini salahku karena tidak mendidiknya dengan baik. Tolong maafkan aku, ucap Airel. Sullivan pun salah tingkah dibuatnya. Tidak, aku hanya... Tidak, ini terjadi karena kurangnya kebijaksanaan saya. Dengan menahan rasa malu berbicara dengan orang yang dicintainya atau disukainya. Nona, kau tidak salah. Semua yang terjadi adalah tanggung jawabku. Jadi percayalah. Airel pun merasa senang. Ya ampun. Benarkah? Kamu baik sekali. Melihat Ronan punya teman sepertimu, aku sangat senang. Melihat tangannya digenggam oleh Airel, Sullivan pun semakin merona pipinya. Airel melanjutkan, tolong jaga adikku untuk kedepannya. Tentu saja, jawab Sullivan tanpa pikir. Di sisi lain, Ronan yang melihat adegan itu seakan tidak percaya. Hah? Sullivan pun semakin menjadi-jadi. Dia berkata, pertama-tama aku akan mengganti rugi untuk pedangnya. Aku tidak punya cukup emas sekarang, jadi ambil saja ini. Ini adalah bukti identifikasi keluargaku. Kau bisa menggunakannya dimanapun di kekaisaran. Wow, ucap Airel yang menerimanya. Namun Ronan di samping terkejut. Apa? Dia membuka mulutnya dengan lebar. Hei, kau sadar sudah memberikannya ini? Sullivan dengan wajah tampannya berkata pada Airel, dan kalau kau ingin membeli pedang, pergi saja ke blacksmith di ujung jalan sebelah barat. Tempat itu dikenal sejak 500 tahun lalu. Jadi akan sulit untuk orang biasa masuk ke dalam. Tapi dengan itu, kau bisa masuk. Kalau begitu, aku harap mereka membuat pedang yang bagus, ucap Sullivan yang bergegas pergi. Ronan hanya bergumam, dasar bajingan itu. Apa dia sadar dengan yang sudah dilakukannya? Dengan bukti identifikasi Gransia, kau bisa membeli hampir seluruh desa. Apa dia benar-benar Swordmaster Sullivan yang aku kenal? Lalu scene berpindah di hari berikutnya, di tempat acara penyambutan Akademi Pelion. Terlihat sudah banyak murid-murid yang berkumpul. Kepala sekolah pun berkata, senang bertemu dengan kalian semua, murid baru dari kelas 787. Aku kepala sekolah Akademi Pelion, Krapa Kratir. Seperti yang kalian tahu, kalian semua lolos dengan kemampuan yang luar biasa. Dan kalian sudah membuktikan potensi masing-masing. Ketika bakat tak terbatas kalian dan pendidikan bergengsi menyatu, aku percaya bahwa kalian semua akan dicatat dalam sejarah kekaisaran. Dan aku mengucapkan selamat datang pada kalian semua, kelas 787. Terlihat Ronan yang menguap. Ini bahasa Indonesianya apa ya? Oke, lanjut. Dia berkata,
membosankan, lalu bergumam, "Ini sering terjadi, jadi tidak terlalu buruk. Lagi pula, kakak pasti menyukainya." Kepala sekolah pun berkata lagi, "Jadi sekarang..." Tak, dia menjentikan jarinya. Lalu muncul aliran mana di mana-mana. "Ronan," ucap Asel. Orang-orang pun berkata, "Hah, semuanya, lihat itu." Terlihat udara di sekitar seperti pecahan kaca yang retak. Langitnya pecah. Krak, krak. Setelahnya, area di sekitar pun berubah. "Wow!" teriak semua peserta. "Senang berjumpa dengan kalian, junior," ucap suara yang mungkin adalah para senior di Akademi Pelion. Ronan pun bergumam, "Apa ini? Apa dia menteleportasi seluruh tempat?" Dengan jentikan jarinya. Baiklah, bocoran dari acara penyambutan Pelion. Mari kita mulai pertemuan antara senior dan junior kita, ucap Pak Kepala Sekolah.